Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to my YouTube channel. Okay, I'm Nopriyanti Ruhananda from class 5B English Education. On this video, I'm going to teach you about narrative text. Jadi di dalam video ini kita akan membahas seluruh materi dari naratif teks, mulai dari pengertian, generic structure, ciri-ciri, contoh, dan soal latihan. What is narrative text? Narrative text is a fictional story or story made to entertain the reader. Narrative text is usually found in the form of fairy tales, folk tales, and other fictional stories. Tujuan naratif teks sendiri, seperti yang sudah disebutkan di atas, adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dalam suatu cerita dengan kejadian berurut yang mengaruh ke dalam suatu klimaks dan artinya menemukan penyelesaian. Generic structure of narrative text. Narrative text has three structural arrangements as follows. The first one is orientation. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat, dan waktu dari cerita. Bisa juga disingkat dengan who, what, when, and where. The second is complication. Pada bagian complication, masalah-masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. And the last one is resolution. Resolution adalah di mana cerita berakhir. Pada bagian ini, masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat moral value atau nasihat dari tersebut, atau bisa disebut juga dengan coda. Use of grammar in narrative text. Dalam narrative text, kita harus menggunakan bentuk lampau atau past, karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi. Adapun bentuk-bentuk tenses yang biasa digunakan ada past perfect, past continuous, past perfect continuous, dan past future continuous. Tetapi semua aturan ini tidak harus dijadikan sebagai acuan karena tenses itu mengacu kepada kondisi dan situasi kalimat. Characteristics of narrative text. Using action verbs in the past tense. Menggunakan action verb dalam bentuk tenses. Contohnya walk, said, wondered, dan lain sebagainya. Using certain nouns as pronouns for certain peoples, animals, and things in the story. Menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita. Contohnya, the princess, the girl, the queen, dan lain sebagainya. Next, using adjectives that form a noun phrase. Menggunakan adjectives yang membentuk noun phrase. Misalnya, the red riding hood, the post-net apple, dan lain sebagainya. Use time connectives and conjunction to sequence events. Menggunakan time connectives dan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian, misalnya before, after, then, next, soon, dan lain sebagainya. The last one is using adverbs and adverbial phrase to indicate the location of events or events. Menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Misalnya on the sea, in the mountain, there, happily ever after that, etc. Dan ini adalah example of narrative text. Kalian bisa pause video ini dan lihat contoh dari narrative text. Ini berjudul The Legend of Malin Kundang. Pada paragraf pertama itu adalah orientation atau pengenalan. Dan pada paragraf kedua, 3, dan 4 itu adalah events atau disebut juga dengan complication. Dan paragraf terakhir
itu adalah resolution. Untuk tugas adik-adik, kakak minta adik-adik untuk membuat naratif teks dan analisis the part of the text. Jadi paragraf yang mana yang merupakan orientation, paragraf mana yang merupakan events, dan paragraf mana yang merupakan resolution. Jadi hanya sampai di situ penjelasan dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.